Prabowo satu tingkat di atas Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima, sekaligus menjadi petahana di pemilihan tahun 2004 bersama Bapak Hasyim Muzadi, kalah dengan Pak SBY. Di tahun 2009 dia kembali mencalonkan diri bersama Pak Prabowo Subianto menjadi cawapresnya, kalah lagi dengan lawan yang sama, Pak SBY juga. Setelah itu SBY sudah 2 periode, tidak mungkin lagi dicalonkan, maka PDIP juga kembali maju mencalonkan Bapak Joko Widodo hingga 2 periode, menang. Dan pada saat Jokowi menjadi capresnya PDI, pada saat itu juga suara partai PDI naik. Dan sejak saat itu PDIP menjadi penguasa di parlemen. Artinya apa? Megawati sendiri yang mencalonkan diri, yang dicalonkan oleh partainya sendiri, dia kalah 2 kali. Tapi dia mencalonkan Jokowi 2 kali, 2 kali menang. Prabowo Subianto mencalonkan diri dari partainya 2 kali, 2 kali kalah. Tapi yang terakhir ini dia mencalonkan diri kembali untuk yang terakhir kali karena melihat usia beliau, dia menang. Makanya saya bilang tadi, Prabowo Subianto satu kelas, satu tingkat di atas Megawati. Tetapi kenapa bisa terjadi begitu? Prabowo Subianto belajar dari masa-masa lalunya. Prabowo Subianto tidak akan bisa naik dan tidak mungkin naik dicalonkan oleh partai-partai karena kasus yang dituduhkan kepadanya itu kasus HAM. Jadi bagaimana caranya dia menjadi RI 1? Dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia bikin partainya sendiri menjadi jalan bagi dia untuk bisa naik. 2 kali dia kalah. Dalam 2 kontestasi tersebut arogansi masih ada, emosinya masih sangat terlihat. Tetapi pada pemilihan yang terakhir ini, kemenangan beliau adalah kemenangan dia melawan emosinya, melawan egonya. Dia mulai melakukan itu 4 tahun yang lalu ketika dia mau menjadi menterinya Jokowi, di mana Jokowi adalah orang yang mengalahkan dia di Pilpres tahun 2019. Setahun setelah itu, entah Jokowi atau entah Prabowo yang meminta, yang pasti Prabowo menjadi Menhan di kabinetnya Jokowi. Dan bukan hanya di situ saja. Prabowo tidak menjadi Menko. Dia masih dalam menteri itu masih satu tingkat lagi di bawah Menko, ya. Ini artinya dia mau belajar, dia mau sebagai seorang militer yang keras, yang disiplin, dia belajar bagaimana menjadi orang yang sabar. Itu terlihat daripada sikapnya. Yang saya bilang Jokowi menjadi gurunya dia, di mana Jokowi dari awal menjadi presiden sampai hari ini dia yang selalu dihina, dicaci, dimaki, tetapi dia tidak pernah melawan. Karena baginya dia tidak mungkin menghukum atau memenjarakan rakyatnya sendiri yang memilih dia menjadi presiden. Artinya baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung, bagi dirinya itu sama. Inilah menjadi pelajaran bagi Bapak Prabowo Subianto. Terlihat dari kampanye-kampanye yang terakhir, debat-debat terakhir, dia tidak menyerang lawannya saat debat. Dia lebih menjaga emosinya, sehingga terakhir dia bilang, jogetin aja katanya. Nah itu, hal yang seperti ini bukan hal yang gampang. Menghilangkan
atau menekan ego, emosi, bukan hal yang gampang. Apalagi dalam kontestasi tersebut, beliau menjadi orang yang lebih tua. Sekalipun, maaf, dia dinilai dengan angka 5 ataupun 11 dari 100. Tidak menjadikan dia marah, dia menjadikan dia menjadi emosi. Dia hanya bilang, jogetin aja. Jadi ini pembelajaran yang dia dapatkan mungkin dari Jokowi selama 4 tahun menjadi menterinya Jokowi. Kesabaran itu yang dia dapatkan di sana. Dan dia tahu untuk menjadi pemimpin harus dekat dengan pemimpin. Nah, apa yang terjadi sekarang? Prabowo Subianto sekalipun belum diputuskan oleh KPU secara quick count ataupun secara hitungan real KPU sekian persen, Prabowo Subianto berada di posisi nomor 1 dengan suara yang cukup bisa dikatakan akan sangat sulit dilalui dengan nilai 57%. Sekalipun ada margin error, rasanya tidak mungkin sampai 8% sehingga terjadi 2 putaran. Tidak mungkin. Paling margin error itu 1-2%. Ya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, bahwa Prabowo memang satu kelas. Prabowo memang satu tingkat di atas Megawati. Dan mereka memang beda kelas. Ya. Jadi PDIP bisa mencalonkan, bisa mengorbitkan Jokowi menjadi presiden. Coba itu karena apa? Karena memang pamor Jokowi sendiri yang sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Sekarang ketika Jokowi tidak berada di sisinya PDIP, ini yang menjadi kemarahan yang sangat luar biasa bagi PDIP. Terlepas dari apa permainan-permainan politik yang di dalamnya, kita nggak perlu tahu, tapi kita memberikan penilaian berdasarkan berita-berita yang disampaikan secara umum di media sosial, di TV atau dimanapun media elektronik. Ya, jadi di mana letak kemenangan daripada Prabowo adalah ini sudah dia persiapkan jauh-jauh hari, mempersiapkan partai untuk menjadi tempat bagi dia untuk menaikkan dia menjadi RI 1. Karena tidak mungkin orang atau tidak mungkin partai mencalonkan dia karena kasus HAM, kasus penculikan yang selalu dikaitkan dengan beliau. Jadi caranya dia harus mendirikan partai sendiri, yaitu Gerindra. Dan ternyata sekalipun orang menilai dia adalah pelanggar HAM dan segala macam, tapi orang yang diusung oleh partai tersebut ternyata disukai. Contohnya, Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, Ahok jadi wakilnya Jokowi, karena Gerindra dan PDI itu bersama-sama mengajukan Jokowi dan Ahok menjadi gubernur DKI. Artinya apa? Partai itu tidak bermasalah. Partai tidak pernah dipermasalahkan. Jadi yang dipermasalahkan adalah pribadi daripada Prabowo tersebut. Sehingga caranya untuk menaikkan Prabowo maju menjadi RI 1 adalah melalui partainya sendiri. Kemudian dia belajar dari penguasa, dari Presiden Jokowi, bagaimana mengendalikan diri, bagaimana menjadi pribadi yang sabar, yang tidak menyerang. Dan dia berhasil untuk itu. Nah, itu yang mungkin dilihat dari para pemilihnya. Yang dulu kebrak-kebrak meja, marah-marah, kini enggak, malah jogetin aja. Ya. Jadi itulah pembelajaran yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto. Sementara yang menjadi pesaingnya Megawati yang sekarang malah terlihat banyak yang bilang
lebih arogan, memaksakan dalam tanda petik presiden adalah kader partai, sehingga banyak yang beranggapan bahwa presiden adalah boneka partai. Ini juga menjadi sebuah kekalahan bagi Ganjar, karena orang tidak mau presidennya menjadi boneka partai. Makanya PDIP bisa menjadi nomor 1 dalam calegnya, tapi presidennya bukan. Jadi ketika Ganjar mengatakan suara anomali, bagi saya rasanya tidak ada anomali. Karena orang pilih partainya, tapi dia tidak mau presidennya.